Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia serta kemudahan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allahu Jalla wa'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa mengikutinya, untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan barang siapa yang cinta kepada Allah, maka hendaknya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, kepada kerabat beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya ketika merenovasi Ka'bah. Ketika itu Rasulullah berusia 35 tahun. Dan juga sudah kita bahas bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyiapkan sosok yang bernama Muhammad ini untuk mengemban risalah, untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul bagi seluruh umat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana khalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana awal mula turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah dekat zaman ataupun masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intashara fil umami anna Allah Subhanahu wa taala sayab'atsu nabiyyan fi hadzal zaman. Maka menyebar di tengah masyarakat, baik itu di tengah ahlu kitab, yaitu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi pada zaman ini. Bahwasanya munculnya Rasulullah munculnya nabi ini sudah sangat dekat. Fakanatil ummah allati laha kitab, maka umat-umat yang mereka memiliki kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ta'rifu dzalika min kitabiha, mengetahui perkara ini bahwasanya nabi akhir zaman akan segera diutus, ya, mengetahui perkara tersebut dari kitab-kitab mereka. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab mereka, dan juga merupakan kabar daripada nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an pada surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal kitab. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, inni Rasulullah ilaikum jami'a, bahwasanya aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian semua. Yang Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk membenarkan, ya, sebagai kabar gembira, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwasanya ada rasul yang akan datang setelahku, sepeninggalku, namanya adalah Ahmad. Jadi orang-orang yang mereka memiliki Alkitab, mereka mengetahui kabar tersebut dari kitabnya dan juga daripada informasi yang disampaikan oleh Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang tidak memiliki kitab, ya, maka mereka melihat tanda-tandanya. Maka mereka melihat tanda-tandanya yang menandakan bahwasannya waktu diutus Nabi akhir zaman itu telah dekat. Ya. Dikatakan di sini, Ibnu Ishaq mengatakan, wa kanatil ahbaru minal yahud, para pendeta Yahudi dan juga para pendeta Nasrani, wal kuhanu minal Arab, dan dukun-dukun, dikatakan dukun-dukun dari kalangan orang-orang Arab, qad tahaddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berbincang-bincang, telah membicarakan perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendeta Yahudi ataupun pendeta dari kalangan Nasrani, mereka mendapati itu dalam kitab-kitab mereka dan sifat-sifat yang ada pada kitab mereka. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman akan muncul itu dari kitab-kitab mereka. Adapun orang-orang, ya, yang tidak turun kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Arab, mereka mendapatkan informasi itu dari mana? Yaitu dari Al-Kuhan, ya, dari dukun-dukun. Jadi dukun-dukun itu mereka itu bekerjasama, kalau bisa kita katakan bekerja sama dengan kalau jin kan jin, ya. Kalau manusia apa? Informan gitu ya. Kalau jin apa? Jin, ya. Jadi dukun itu punya apa? Jin. Jadi dia itu punya jin yang biasanya itu apa? Mencuri berita yang ada di langit. Mencuri berita yang ada di langit, ya. Maka mereka itu mendengar bahwasannya zaman ataupun masa Nabi akhir zaman itu sudah dekat. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengetahui itu dari kitab-kitab mereka, tapi kalau orang Arab, ya, orang-orang Arab yang mereka tidak turun kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui daripada dukun-dukun, dan itu disampaikan oleh dukun-dukun mereka. Tapi orang Arab ini tidak terlalu menganggap ini adalah perkara yang besar. Makanya begitu muncul Nabi Muhammad, ya, bahkan itu dari kaum mereka sendiri, maka mereka kaget. Mereka itu apa? Mereka itu kaget. Adapun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka meyakini memang sebentar lagi akan diutus, ya, Nabi akhir zaman. Jadi kenapa kok orang-orang Arab itu kaget? Bahkan mereka itu sampai tidak percaya kalau muncul Nabi terakhir bahkan dari kaum mereka, karena mereka itu tidak terlalu membesarkan dan tidak terlalu bahasa kita tidak terlalu memperhatikan, bukan memperhatikan, ya, tidak terlalu ya, cuek lah. Ketika dukunnya menyampaikan itu mereka cuek gitu, ya. Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul, ya, maka mereka itu kaget, ya, tidak terlalu tidak terlalu perhatian dengan perkara ini. Adapun orang Nasrani ataupun orang Yahudi, ya, sering membicarakan itu kepada orang-orang Arab, bahwasanya sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman, ya. Bahkan orang-orang Arab itu mereka itu senantiasa meminta bukti. Apa buktinya kalau sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman? Maka orang-orang Yahudi mengatakan nabiyyun mab'utsum min nahwi hadzal balad. Ada seorang nabi yang akan diutus dari arah negeri itu, sambil mereka itu menunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu sambil menunjuk ke arah selatan. Ya kan, Madinah kan secara geografis berada di agak utara, ya, daripada kota Makkah. Jadi mereka menunjuk akan diutus seorang nabi dari arah negeri itu. Ya, negeri tersebut Makkah dan juga bisa jadi apa?
Yaman. Tapi kok kemudian memang benar Rasulullah itu diutus dari negeri apa? Dari kota Makkah. Ya. Sampai ada seorang ya, kisah seorang yang bernama Ibnul Haiban, yang mana dia memang ya langsung datang dari negeri Syam untuk menuju kota Madinah dan tinggal di kota Madinah. Sesaat sebelum ya di zaman Rasulullah SAW akan diutus, dan dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang akan tinggal di Madinah bahwasanya sebab yang menjadikan dia datang dari negeri Syam tinggal di kota Madinah karena sebentar lagi, kata dia, akan muncul seorang nabi. Sebentar lagi akan muncul seorang nabi, dan dia juga mengajak para Yahudi untuk nanti kalau muncul nabinya kita sama-sama beriman kepada nabi tersebut. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui kisah daripada Salman Al-Farisi, ya, yang mana dia itu datang dari negeri Persia, negeri yang sangat jauh, ya. Setelah dia itu mencari kebenaran, mencari agama yang benar, dia kalau bahasanya bersowan lah, ya. Dia duduk bersama pendeta-pendeta yang tua, yang mereka memiliki ilmu kitab. Kemudian pendeta yang terakhir, yang mana Salman duduk bersama pendeta tersebut, mengatakan bahwa sebentar lagi akan muncul seorang nabi. Dan sudah dekat zamannya. Maka Salman pun melakukan perjalanan ke negeri yang banyak tumbuh di dalamnya pohon kurma. Ya, jadi banyak sekali dibicarakan sosok Rasulullah SAW. Mereka belum tahu siapa yang akan diangkat menjadi nabi, ya. Tapi mereka sudah yakin, orang Yahudi, orang Nasrani yakin karena mereka membaca kitab-kitab mereka. Adapun orang Arab itu mereka tidak terlalu yakin karena mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang diucapkan oleh dukun-dukun mereka. Wa qubail bulugh Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanah. Sebelum usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak 40 tahun, hubbiba ilaihil khalwah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu senang untuk berkhalwat. Berkhalwat itu apa? Yaitu menyendiri dalam rangka beribadah. Itu khalwat. Jadi tidak semua yang menyendiri itu dikatakan khalwat. Kalau menyendiri di dalam menghindari rentenir atau debt collector itu bukan khalwat, ya. Itu delik kalau bahasanya, sembunyi, ya. Tapi kalau khalwat ini memang dia menyendiri, ya, menjauh daripada kaumnya, menjauh daripada kebisingannya. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang khalwah ini memiliki memiliki manfaat, diantaranya yaitu menjernihkan hati, ya, membeningkan pikiran, ya, dengan tujuan untuk tafakur, ya, pada fi malakutillah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan bumi, ya. Bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaannya begitu besar, bagaimana lagi yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalwah itu ibadah. Antum di satu malam kemudian bangun untuk sholat tahajud misalnya, kemudian antum duduk, kemudian merenungi betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat melalui tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan Allah, bahkan pada diri kita sendiri. Kita nggak perlu lihat gunung yang memang sudah besar, bagaimana gunung itu Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, sebagai pasak bumi. Bagaimana langit yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan tanpa tiang. Betul enggak? Bagaimana kemudian lautan, bagaimana kemudian daratan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Sampai Allah katakan wa fi anfusikum, pada diri kalian saja. Kalau kalian perhatikan, maka kalian akan merenungi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Akan mendapati tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Bagaimana, ya, yang ada di jasad kita dapat bernafas, kemudian jantung kita dapat berdetak dengan sempurna, dengan bagus, ya, dengan irama yang baik, ya. Kemudian darah kita dapat mengalir ke sekujur tubuh kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Yang kalau kita pikirkan itu, maka itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan Allah, yaitu langit dan bumi, dan bergantinya, yaitu siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki akal.
Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur tadi yang saya katakan. Qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, bahkan dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah kamu ciptakan semua ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Jadi tafakkur itu bisa menjadikan seseorang itu apa? Memahami betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanak, kemudian dia minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala daripada neraka api neraka Jahannam. Ya, jadi tafakkur ini adalah ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Khalwat, tadi saya katakan khalwat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Fakana yakhlu bi ghari Hira, maka Rasulullah itu berkhalwat di satu gua yang bernama Hira. Bernama apa? Hira fi Ramadan min kulli am. Pada setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Jadi Rasulullah itu khalwatnya itu ketika masuk Ramadan, maka Rasulullah mulai berkhalwat. Ya, setiap tahunnya bulan apa? Ramadan. Maka Rasulullah, kenapa Rasulullah itu kok kemudian berkhalwat? Padahal sebelumnya Rasulullah itu apa? Senantiasa membaur di tengah-tengah masyarakat, betul nggak? Seperti saya jelaskan sebelumnya, Rasulullah ikut merenovasi Ka'bah, betul ya? Bersama kaumnya ketika usianya berapa? 35 tahun. Maka apa kok sekarang ini Rasulullah itu kok senang khalwat, senang menyendiri, meninggalkan kaumnya? Karena dikatakan di sini, lamma yarahum alaihi minadh-dhalalil mubin. Karena Rasulullah melihat mereka itu semakin berada di atas kesesatan yang nyata. Jadi mereka itu semakin maksiat kepada Allah, semakin sesat, ya. Mereka beribadah kepada berhala, sujud kepada berhala. Maka Rasulullah SAW Allah berikan apa? Furqan. Apa itu Furqan? Yaitu pembeda. Orang kalau sudah Allah cintai, Allah jadikan di dirinya itu terdapat Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian takwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa itu furqan? Yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Allah jadikan Rasul itu benci kepada sesuatu yang batil. Allah jadikan Rasulullah SAW itu senang dengan sesuatu yang apa? Yang baik, dan benci kepada sesuatu yang batil. Makanya di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menjadikan diri kalian itu cinta kepada keimanan. Jadi kalau kita sekarang cinta kepada keimanan, cinta taat kepada Allah, salat berjamaah, ya. Enggak senang kalau kita salatnya itu telat, apalagi sampai keluar daripada waktunya. Itu Allah yang menjadikan kita cinta kepada perkara-perkara kebaikan. Wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah yang menghiasi hati kita dengan perkara-perkara iman. Maka tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan kebaikan kecuali dia mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh sombong ketika kita sudah dapat melaksanakan kebaikan. Kita harus yakin bahwasannya kita dapat melaksanakan kebaikan itu merupakan bantuan Allah. Sampai kita duduk di majelis ini saja itu bantuan Allah loh. Padahal enak ya kalau dipikir-pikir habis Isya naik sebentar ngelurusin kaki kan gitu. Enak nggak kira-kira? Ya, buka bajulah lagi gerah-gerahnya gitu ya. Tapi subhanallah kita ya menyabarkan diri kita ya, duduk di majelis ini meskipun ya kita paksa diri kita, maka ini adalah bentuk taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan kalau kita benci kekufuran, kalau kita benci kefasikan, kalau kita benci kemaksiatan, itu yang menjadikan kita benci siapa? Allah. Jadi kalau kita nggak suka sama perbuatan maksiat, yang pertama kali kita harus ingat bahwasanya Allah yang menanamkan kebencian itu pada diri kita. Jadi kita nggak boleh ujub lah, nggak boleh merasa bahwasanya kita itu, alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, saya nggak senang maksiat ya. Kita menyandarkan kemampuan itu pada diri kita itu nggak benar, nggak boleh. Harus kita sandarkan kemampuan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan pada diri kita, ya. Jadi kenapa Rasulullah kok menyendiri, kok meninggalkan kaumnya? Karena kaumnya itu sudah semakin berada di atas kesesatan yang nyata, min ibadatil authan was sujudilaha, yaitu mereka beribadah kepada berhala dan sujud kepada berhala, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai berkholwat, maka ketika beliau pulang, beliau langsung menuju ke Ka'bah untuk apa? Melaksanakan tawaf terlebih dahulu, baru kemudian beliau pulang ke rumahnya. Itu diantara kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama berbeda pendapat bagaimana bentuk kholwatnya Rasulullah. Rasulullah itu kholwatnya bagaimana caranya, kaifiyahnya, bagaimana cara Rasulullah berkholwat. Ada yang mengatakan Rasulullah berkholwat, ya, yaitu seperti syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama, dan ini adalah jumhur, ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kholwatnya Rasulullah, bentuk ibadah Rasulullah ketika berkholwat yaitu at-tafakkur. Apa? Tafakkur. Paham ya, tafakur bahasa Indonesia juga ya? Kita harus tafakur, gitu ya. Tadabbur juga bahasa Indonesia sekarang ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, tadabbur alam, betul lah? Iya enggak? Tadabbur sudah jadi bahasa Indonesia, padahal itu bahasa Arab. Tafakur juga, ya. Jadi Rasulullah itu ibadahnya yaitu apa? Tafakur. Ya. Ada juga yang mengatakan apa? Ini di antara Ibnu Ishaq mengatakan yaitu Rasulullah di antara ibadahnya ketika berkholwat, kebiasaan beliau yaitu memberikan makan kepada orang miskin yang lewat. Jadi kalau ada orang miskin lewat, maka beliau memberikan makanan. Jadi itu apa? Memberikan makanan. Jadi itu macam-macam pendapat para ulama bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat, ya. Tapi tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kaumnya yang bermaksiat kepada Allah itu adalah sudah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada seorang yang maksiat kepada Allah, kemudian setelah kita nasihati, kok nggak bisa dia menerima nasihat kita, kemudian kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan mereka, itu adalah bentuk ibadah. Maknanya apa? Kita tidak mengikuti mereka di dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan Rasulullah meninggalkan kaumnya saja itu sudah termasuk apa? Ibadah. Makanya kalau kita bisa mewarnai masyarakat misalnya, bisa kemudian berikan nasihat ketika mereka bermaksiat, ya, maka kita ya lebih baik apa? Berbaur bersama mereka agar mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau kita khawatir atas diri kita, bukan kita mewarnai, malah kita yang diwarnai, maka lebih baik kita apa? Meninggalkan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Wahai Muhammad, kalau engkau melihat mereka itu sudah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan, fa'rid anhum, maka pergilah daripada mereka, hindarilah mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu mengambil pembicaraan yang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang ya mengolok-olok ayat Allah, kita nasihati. Kalau mereka mau mengganti pembicaraannya, kita tetap duduk. Tapi kalau mereka tidak mau mengganti pembicaraannya dengan pembicaraan yang lain, mereka tetap mau mengolok-olok ayat Allah, maka diperintahkan kita untuk meninggalkan mereka, ya. Jadi para ulama mengatakan bahkan Rasulullah meninggalkan kaumnya itu juga sebagai bentuk ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wa kana yas'adu ilal ghar alaihi salatu wassalam wa yatahannath wa yata'abbad lillahi azza wa jalla bima fataha Allahu alaihi, yaitu Rasulullah naik. Jadi guanya ini bukan di dataran rendah, ya, guanya itu di dataran tinggi, kayak model di gunung dulu, naik gunung dulu baru di situ ada guanya. Gua Hira itu seperti itu. Kemudian Rasulullah masuk di gua tersebut, kemudian yatahannath, menyendiri, wa yata'abbad, dan dia beribadah kepada Allah bima fatahallahu alaih, dengan ibadah apapun yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk beliau. Jadi ibadahnya apa? Pokoknya ibadah apapun yang Allah Subhanahu wa taala buka, entah itu zikir, entah itu tafakkur, ya, entah itu ibadah seperti yang diceritakan tadi bagaimana syariat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salam, ya. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada
kisah ini, yaitu berkholwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, ya, pentingnya seseorang mengikuti kabar yang beredar. Ini penting. Ternyata kita update, kalau bahasa kita update ya. Update berita itu ya ada pentingnya juga. Sebagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka itu update berita bahwasanya sebentar lagi akan diutus Nabi akhir zaman. Maka orang yang mengetahui perkara tersebut tidak akan apa? Kaget, tidak akan bingung. Yang dikhawatirkan lagi tidak akan mendustakan. Maka penting seseorang itu untuk apa? Untuk mengupdate lah, bahasa kita mengupdate berita, ya. Apalagi kalau berita itu diketahui kebenarannya, ya. Seperti orang Yahudi, tapi juga orang kalau mengupdate berita itu belum tentu juga dia akan mengikuti ketika berita atau kebenarannya itu telah datang kepada dia. Itu kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Yahudi juga update juga, ya. Yahudi bahkan kalau bisa kita katakan dia punya apa? Sumber beritanya Yahudi. Tapi karena mereka sombong, karena mereka itu apa? Hasada min indi anfusihim. Allah katakan karena hasad yang ada pada diri mereka, maka mereka tidak membenarkan Rasulullah ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita update berita juga penting, tapi kita tetap harus minta taufik kepada Allah agar kalau memang itu berita kejadian benar, kita dapat mengikuti kebenaran, ya. Yahudi itu Masya Allah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal sama Muhammad, Allah katakan ya'rifunahu, kenal sama Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana kita, yang paling kenal anak-anak kita siapa? Ya kita. Kita tahu anak pertama kita sifatnya seperti ini, anak kedua kita sifatnya seperti ini, anak pertama kita sukanya makanan ini, nggak suka makanan ini, kita kenal anak kita. Orang Yahudi kata Allah, kenal sama Rasulullah sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kenapa tadi? Karena hasad. Jadi hasad ini sesuatu yang berbahaya, ya. Sampai dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, setiap jasad ini, setiap diri kita ini, badan kita itu, jasad kita itu pasti ada hasadnya. Nggak mungkin seseorang itu selamat daripada sifat hasad, pasti ada. Tapi yang membedakan apa? Orang yang mulia, dia itu apa? Dia itu tidak mengindahkan hasad yang ada pada diri. Jadi kalau ada bisikan yang membisikkan kepada dia bahwasanya itu saudaranya atau orang lain dapat nikmat lebih, kamu siapa? Maka dia tolak bisikan itu. Ini orang yang mulia. Tapi al-laim dikatakan Rasulullah, adapun orang yang celaka, maka dia yang mengikuti hasad yang ada pada dirinya. Jadi hasad itu pasti ada. Hasad itu pasti ada pada diri kita, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Itu ya sejauh mana kita memerangi hasad tersebut yang ada pada diri kita. Jadi mutaba'atul ahdath, mengikuti apa kejadian ataupun berita itu penting sekali agar ketika tiba masanya kita dapat beriman, ya. Kalau bahasanya kalau di sini mereka beriman, kenapa mereka beriman? Karena mereka juga apa? Mendapat berita sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil, ahammiyatul khalwah, ya. Manfaat daripada berkholwat pada hayat seorang muslim, pada kehidupan seorang muslim. Jadi kholwat itu memiliki manfaat. Ya, di antara manfaatnya yang dapat dipetik oleh seorang ketika berkholwat yaitu al-ittila'u ala afatin nafs, yaitu apa? Seseorang menyadari keburukan dirinya. Seseorang menyadari kekurangan dirinya min ujub, ya, daripada sifat ujub, wa kibir, dari sifat sombong, wa hasad, daripada sifat hasad, wa riya, dan daripada sifat riya. Tsummal istighfar, kemudian seseorang beristighfar kepada Allah, bertaubat, warruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan seseorang itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita suka tafakur, ya, kita suka menyendiri setelah beribadah itu, kemudian kita menyendiri, kita memikirkan, ya, hari-hari kita bagaimana kehidupan kita, apakah sudah baik, apakah sudah semakin baik, atau malah kehidupan kita ini tidak seperti yang diharapkan, maka ketika itu akan muncul sifat taubat, akan muncul penyesalan, ya. Kemudian seseorang akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalwat itu penting, bahkan
Seseorang itu diharapkan ketika dia berkholwat, dia menghadirkan dosa-dosa yang selama ini ia kerjakan. Ya, jadi dia menyadari bahwasanya dia adalah makhluk yang senantiasa melaksanakan perbuatan dosa, dia hadirkan perbuatan dosanya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para salaf terdahulu ketika mereka berkholwat, ketika mereka beribadah sendirian itu mereka nangis, Pak. Nangisnya itu bukan yang basah sajadahnya, bukan. Sampai dikatakan yang basah itu apa? Jenggotnya itu basah dengan air mata. Bayangin tuh. Ada nggak kita yang nangis kemudian jenggot kita basah air mata? Pernah nggak antum, Pak, nangis jenggotnya basah? Waduh, jenggotnya sedikit. Jenggotnya Umar itu dikatakan, Umar bin Khattab itu kalau nangis sampai jenggotnya itu basah. Sampai Umar bin Khattab dikatakan ada tanda di kedua pipi beliau. Tanda hitam. Apa tanda hitam ini? Tanda hitam itu bukan luka, bukan apa ya. Tandanya itu karena apa? Air mata itu suka lewat situ terus. Bayang, paham antum ya? Air mata kita suka lewat situ terus, kemudian menjadikan apa? Tanda hitam pada wajah Umar bin Khattab. Bayangin. Ya, beliau suka berkholwat, menyendiri, ibadah, ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pentingnya berkholwat yaitu seseorang akan senantiasa mengingat Allah ketika bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat surga, mengingat neraka, mengingat akhirat, wa masirul insan, mengingat perjalanan manusia setelah kematian. Ya, ibadah sendirian itu penting, ya, agar kita tahu nanti kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu sendiri semua. Masuk kubur sendiri, dibangkitkan sendiri, ya, ketika dihisab sendiri, ditimbang amalannya sendiri, naik ke atas sirat sendiri, semua sendiri kita lalui. Jadi kalau kita di dunia ini sudah mungkin 24 jam itu kita berapa belas jam itu bersama manusia, ya sisakan beberapa waktu untuk agar kita bersendirian ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia itu akan dibangkitkan sendiri, di kuburan sendiri, dibangkitkan sendiri, kemudian dihisab sendiri, amalannya ditimbang sendiri, kemudian melewati sirat sendiri, masuk surga atau neraka sendiri semua, ya. Jadi pentingnya khalwat itu apa? Seseorang akan mengingat Allah ketika dia bersendiri, kemudian dia akan mengingat surga, mengingat neraka, mengingat akhirat, ya. Wa ma fi dzalika min atharin 'ala tha'ah, yang mana itu akan menimbulkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'du 'anil ma'siyah, dan jauh, wal bu'di 'anil ma'siyah, dan jauh daripada melaksanakan kemaksiatan, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kita ambil pelajaran, innal khalwah al-matlubah hiya tafarrugh li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Khalwah yang diharapkan yaitu seseorang menyendiri dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anatu bihadhil ibadah limazidin minat ta'ati wa muwajahati umuri dunya, dan minta tolong kepada Allah dengan ibadah ini yaitu ibadah khalwah, agar Allah berikan kepada dia tambahan berupa ketaatan dan juga bantuan untuk menghadapi perkara-perkara dunia. Jadi itu diantara manfaat khalwah. Tujuan khalwah itu untuk ibadah. Jadi bisa jadi seseorang itu apa? Masuk ke dalam masjid, ya, tidur di masjid, tapi nggak ada niat untuk ibadah, ya tidak dihitung bahasa kita di masjid untuk apa? Iktikaf, ya, masuk masjid, kemudian dengan niat iktikaf, maka orang yang seperti ini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Niatnya ibadah. Wa qad kanat khalwatuhu, bahwasanya khalwahnya Rasulullah kalau dulu, ya, sebelum diutus. Khalwahnya Rasulullah itu sebelum diutus adalah menyendiri, ya, menghindari kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khalwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutus, setelah diutus, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkhalwah dengan cara melaksanakan salat malam. Nah, jadi kita sekarang ini juga bisa berkhalwah. Caranya gimana berkhalwahnya? Dengan cara salat tahajud. Salat apa? Tahajud. Qiyamul lail, ya. Melaksanakan salat malam. Ketika manusia tidur, hina yanamun nas. Dan dulu tahajud itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi tahajud itu
dahulu adalah perkara yang diwajibkan, ya. Adapun kemudian berubah setelah diwajibkan berubah menjadi mustahab, menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Jadi tahajud itu di awal mulai itu adalah perkara yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Kemudian ada yang mengatakan bagi Rasulullah saja. Bagi Rasulullah saja, tidak bagi umatnya. Kemudian tahajud itu menjadi sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fal khalwatul maqsudah huna laysat khalwah as-sufiyah. Ini dikatakan. Khalwah yang dimaksud di sini ya adalah bukan sebagaimana khalwah yang dilakukan oleh kaum sufi. Nih, wa turuquhumul al-munharifah, dan jalan mereka yang apa? Yang menyimpang daripada perkara-perkara agama. Jadi kalau sufi mereka juga punya khalwah. Khalwahnya apa? Masuk kamar, kunci pintu, enggak keluar kecuali setelah 1 bulan misalnya. Ini khalwahnya sufi. Ya. Nanti ngomongnya ada yang datang kemudian mimpiin dia, kemudian ngomong, Masya Allah ya, kamu sudah sampai derajat apa, wusul, kalau bahasa sufi apa? Wusul, sampai tingkat derajat apa gitu, nanti udah kamu udah paling baik deh, udah kamu nggak perlu sholat lagi. Ada yang gitu. Ya padahal yang datang itu siapa? Yang datang bukan Rasulullah. Ada yang mengatakan yang datang Rasulullah, padahal yang datang itu ya jin. Ya, yang datang jin untuk apa? Untuk memalingkan seseorang daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Untuk agar orang tersebut tertipu, karena syaitan itu ingin menipu manusia. Jadi khalwahnya sufi itu adalah khalwah yang dilarang. Masuk kamar kemudian tidak makan apa-apa kecuali nasi putih saja. Puasa apa itu? Mutih ya. Puasa mutih. Ya, atau masuk kamar kemudian tidak keluar, atau berapa orang masuk kamar kemudian matikan lampu. Kemudian zikir Allah 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 1000 kali. Ini sufi, ajaran sufi seperti itu. Setelah Allah Allah 1000 kali kemudian sampai akhirnya nanti hu 1000 kali. Ada ya dengar gitu ya? Jadi ini yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya qiyamul lail, tapi khalwah yang dimaksud adalah salat malam indama yanamun nas, ketika manusia tidur, wa yanzilur rabb subhanahu wa ta'ala, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ya ke langit dunia, sebagaimana diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia ya ketika menyisakan sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika menyisakan sepertiga malam terakhir, kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa, minta kepada aku, berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Ini Allah berikan kesempatan kita. Jadi kalau kita mau menyampaikan hajat kita, sampaikan kapanpun. Tapi kalau kita pengen lebih didengar lagi, dalam artian Allah, kita pengen agar Allah mengetahui bagaimana sungguh-sungguhnya kita, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala tawarkan di situ. Man yad'uni, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta, tuh. Siapa yang minta, aku akan berikan permintaannya. Wa yastaghfiruni, siapa yang beristighfar, minta ampun atas dosa-dosanya, fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Jadi minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ya. Dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar, ya, ibadah yang sangat agung. Sampai Rasulullah pertama kali menginjakkan kaki di Madinah, Rasulullah itu memerintahkan para sahabatnya apa? Beberapa perkara. Yang pertama apa? Yaitu apa? Sebarkan salam. Ya, memerintahkan apa? Untuk saling menebarkan salam. Afsyus salam, menebarkan salam. Kemudian apa? Wa at'imut ta'am, berikanlah makan orang-orang yang kelaparan, itu perintah Rasulullah. Kemudian wasalli bil laili wan nasu niyam, laksanakanlah salat di malam hari ketika manusia tertidur. Tadkhulu jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, jadi ini yang pertama kali dimotivasi, karena itu ketika itu Rasulullah melihat butuh untuk apa? Menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor.
Bahkan kaum Ansor ketika itu baru saja bersatu. Dua suku yang besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang mana mereka itu berperang selama kurang lebih puluhan tahun, 70 tahun lebih. Itu baru saja disatukan, kemudian datang orang Madinah, ya, orang Makkah ya ke kota Madinah, orang-orang miskin daripada kalangan muhajirin. Maka Rasulullah perintahkan agar manusia itu menebarkan salam dan saling memberikan apa? Makan, saling membantu. Kemudian diperintahkan juga untuk melaksanakan sholat di malam hari ketika manusia tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, dan kita selaku kepala rumah tangga ini, bapak-bapak ini, para suami, diperintahkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian setelah kita sholat, kita lihat istri kita, mungkin pasangan kita yang belum bangun, maka kita disyariatkan untuk apa? Membangunkan mereka. Kalau mereka tidak bisa bangun juga, maka dikatakan apa? Ambil air, percikan air. Percikan ya, jangan di satu botol gini, jangan. Enggak sholat, supaya istrinya bangun juga sholat. Sampai dikatakan rahimallahu mra'an, Allah akan merahmati seseorang laki-laki ya, qama minal lail, dia bangun kemudian sholat malam, fasalla ya, dia sholat, kemudian apa? Wa aiqadha ahlaha, dia bangunkan istrinya, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya itu tidak berkenan untuk bangun, ambil air, percikan air. Itu perintah Rasulullah. Ya. Kalau juga nggak bisa bangun gimana? Sudah dipercikan air nggak bisa bangun, bisikkan sama istrinya, nggak bangun nanti saya nikah lagi loh. Gitu. Enggak, tapi kalau Rasulullah perintahkan cuma sampai percikan air ya. Ya, kalau nggak mau bangun, ya perintahkan bangun itu. Dan rahimallahu mra'atan, Allah akan merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fasallat, kemudian salat. Ya, setelah dia salat, kemudian dia lihat suaminya mungkin capek ya, tapi tetap dia harus paling tidak pikirkan juga suaminya. Istirahat cukup nih 10 menit atau 20 menit lagi sebelum azan subuh, bangunkan. Ya, para ibu-ibu nih, kalau punya suaminya bangunkan. Kalau fa'in aba, suaminya tidak mau bangun, nadhahat ala wajhihil ma', dia ambil air kemudian dipercikan ke wajah suaminya agar suaminya bangun. Kalau suaminya nggak mau bangun, gimana, ibu? Ya, bisikkan, Pak mau kawin lagi nggak gitu? Pasti langsung melek itu suaminya. Tapi itu enggak, itu yang kedua itu saran saya ya. Tapi kalau Rasulullah ya percikan air. Ya. Kemudian sama-sama melaksanakan sholat. Masya Allah, ini rumah tangga yang seperti ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen rumah tangganya ini sakinah, mawaddah, rahmah ya. Bahasanya apa kalau bahasa kita? Samawa. Pengen samawa ya mulai dari di pagi hari itu, mulai sebelum subuh itu sudah harus ada upaya supaya keluarga itu bisa samawa. Apa? Salat tahajud ya. Salat tahajud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah Al-Muzammil ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sedikit, nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh malam atau kurang dari itu sedikit saja. Diperintahkan untuk bangun, auzid alaihi, atau tambahkan, warattilil qur'ana tartila, dan diperintahkan untuk mentartilkan Al-Qur'an. Jadi untuk membaca Al-Qur'an dengan apa? Tartil. Jadi bangun, amalan yang besar, amalan yang utama ketika bangun yaitu salat malam. Salat malam yaitu dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an, baca hafalannya. Makanya penting antum tidak hanya puas cuma hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya bagus, tapi antum harus punya apa? Punya prospek lah ke depannya supaya bisa tambah hafalan, supaya nanti hafalannya dibaca ketika sholat malam. Dan pentingnya di sini ketika seseorang melafadzkan bacaan, dilafatkan secara apa? Tartil. Nih. Jadi kalau setoran hafalan, bapak-bapak, cari guru tartil Al-Quran yang benar, bacaan yang panjang pendeknya benar ya. Setorkan. Kalau di masjid ini saya rasa banyak, Masya Allah, ada Pak Marwan, ada Pak Halim ya. Imam ya, Pak Imam juga Pak Marwan ya. Kalau Pak Halim berhalangan, beliau imam. Itu misalnya saya punya hafalan nih baru surat Al-Bayyinah, coba tolong dengerin dong hafalan saya. Gitu, minta untuk didengarkan. Kadang kita memang menghafal, lancar hafalan kita, tapi panjang pendeknya kacau. Ini nggak tartil namanya.
minta untuk disimak oleh orang yang lebih baik bacaannya daripada kita, maka itu juga akan membantu agar kita dapat mentartilkan Al-Quran di malam ketika melaksanakan sholat tahajud. Karena Quran ini turun kepada Rasulullah itu dengan cara tartil, ya. Quran turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril itu disampaikan dengan cara yang tartil. Dikatakan warattalnahu tartila di dalam surah Al-Furqan. Jadi kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Rasul diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi ini kuat sekali seseorang ketika membaca Al-Quran harus dibaca dengan tartil. Pertanyaannya, Ustadz, kalau saya kurang fasih ya, kurang bisa tartil gimana? Apakah nggak usah baca Quran aja sekalian, takutnya nggak tartil? Oh, nggak gitu juga. Tetap harus berusaha apa? Belajar. Nah, belajar. Ketika dia belajar, kemudian tetap belum fasih juga, maka dia tidak akan dihitung dosa. Orang yang belum bisa fasih, belum bisa tartil membaca Al-Quran, dia berusaha, dia ikut belajar, datang ke guru misalnya, maka kemudian dia isi waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran, meskipun itu belum tartil, belum fasih, maka dia tidak akan dihitung dosa. Bahkan orang yang seperti ini akan mendapat berapa pahala? 2 pahala. Yang pertama pahala dari membaca Al-Quran, yang kedua yaitu pahala karena dia itu susah payah. Karena orang kalau nggak tartil tuh baca Qurannya capek, Pak, ya. Betul nggak? Yang kurang tartil kadang baru 1 lembar ini sudah ngos-ngosan, capek kadang. Karena apa? Dia ya susah lah. Tapi kalau orang yang sudah lancar bacaannya, maka insya Allah 1 lembar, 2 lembar, 1 juz juga nggak berasa. Jadi pahalanya itu double. Bagi siapa? Bagi mereka yang belajar. Tapi yang nggak belajar, yang mencukupkan diri dengan cara baca seperti itu, dia tahu dia nggak bisa, tetap aja nggak mau belajar, tetap aja dihantam saja. Ini orang yang apa? Yang dianggap apa? Melalaikan Al-Quran. Jadi harus kita berusaha untuk apa? Mentartilkan Al-Quran. Wa qiyamul lail, dan qiyamul lail membaca Al-Quran ini adalah khalwatul muslim, adalah cara seorang muslim untuk berkhalwah. Wa huwa zadun lahu fid da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan qiyamul lail itu merupakan bekal seseorang ketika siang hari dia harus berdakwah kepada Allah, kepada manusia. Jadi dai, ustadz, itu bekalnya apa? Di malam hari dia harus qiyamul lail. Di samping bekalnya dia mempelajari ya apa yang akan dia sampaikan, dia mengerti pelajaran, mengerti apa? Ya dia mengetahui lah ilmu dengan apa yang akan dia sampaikan, itu bekal yang pertama. Bekal yang kedua apa? Dia melaksanakan sholat malam. Itu bekal untuk menghadapi manusia. Dan dikatakan qiyamul lail itu merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh. Sampai Ibrahim ibn Adham mengatakan tentang qiyamul lail, nahnu fi ladzatin law arafahal muluk wa abnaul muluk la jaladuna 'alaiha bisuyuf. Kita ini ketika melaksanakan salat malam, kata Ibrahim bin Adham itu, kita itu berada di atas kelezatan yang besar, berada di atas kelezatan yang sangat besar katanya. Lau arafahal muluk, kalau seandainya raja-raja dunia ataupun putra-putra mereka, pangeran-pangeran dunia, mengetahui kenikmatan yang kita dapatkan ketika melaksanakan sholat malam, la jaladuna 'alaiha bisuyuf, maka mereka akan memerangi kita untuk mengambil kelezatan tersebut. Jadi kita aja yang belum paham ya, kita aja yang belum menyadari bahwasanya sholat malam itu merupakan sesuatu yang lezatnya luar biasa. Maka hendaknya kita perhatikan, kita tambah semangat kita agar Allah Subhanahu wa taala juga berikan bantuan kepada kita untuk melaksanakan qiyam al-lail. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang kita dapat sampaikan. Ada yang ditanyakan? Sebelum adzan. Halo. Tartil ya. Jadi seorang yang sholat di belakang imam yang tidak tartil gitu ya. Ya, jadi apakah lebih baik dia
mencari masjid yang lain atau dia tetap sholat di masjid tersebut. Ini penting yang pertama ini yang harus kita berikan pencerahan, yaitu DKM masjid yang kalau ngangkat imam itu ya bukan berdasarkan umumnya, bukan umurnya, bukan berdasarkan status sosialnya, tapi berdasarkan apa? Bacaan Al-Qur'annya. Bagaimana cara dia melafadzkan Al-Qur'an, apakah sesuai, apakah tartil. Maka yang diangkat menjadi imam seperti itu. Tapi sekarang ini kan orang, Masya Allah, kalau ngangkat imam yang paling tua malah, ya, yang tua atau yang memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, tidak diperdulikan lagi apakah bacaannya benar, apakah bacaannya salah. Maka kalau seseorang tahu bahwasanya imamnya ini salah, apalagi di dalam pelafatan surah Al-Fatihah, ya, dalam pelafatan surah Al-Fatihah, maka lebih baik dia pertama dia harus kasih masukan lah pertama ke DKM lah. Seperti ini imam itu harus benar, imam itu diikuti bacaannya, ya. Bacaannya imam itu adalah bacaannya apa? Makmum, kan seperti itu. Tapi kalau kemudian DKM tidak mau menerima masaran, ya cari tempat yang apa? Cari tempat yang lain, ya. Cari tempat yang lain. Dan alhamdulillah antum yang di sini ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, ya, alhamdulillah bacaannya Masya Allah, ya. Masjid-masjid yang lain Masya Allah, ya, bacaannya Al-Fatihahnya amburadul itu Al-Fatihahnya. Jadi antum yang sholat di sini, ya, kita lihat di atas kenikmatan yang besar, ya, bisa dapat imam yang bacaannya paling tidak sesuai, ya, yang bisa menjadikan sholat antum apa, yang juga baik kualitasnya, ya, gitu. Jadi kalau Oke. Ketika musafir, ya, masuk di masjid, ya, kemudian tahu-tahu imamnya bacaannya apa? Bacaannya seperti itu, ya. Wallahu taala alam, ada beberapa pendapat yang saya lihat yang lebih mengarah kepada kebenaran, ya, kita memiliki bacaan sendiri. Kita membaca sendiri sebagaimana apa? Sebagaimana imam tersebut membaca, kita membaca. Kalau kita lihat imamnya memiliki apa? Khalal, memiliki cacat pada bacaan, terutama bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kita membaca, terutama surat apa? Surah Al-Fatihah, ya. Gitu. Baik, ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.